Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami bersama saya Handoko, di mana hari ini kita akan membahas apa yang dinamakan 6 menit untuk keuangan pribadi. Jika Anda merasa terjebak utang, tidak perlu panik. Hari ini kita akan bahas 3 langkah praktis untuk mengatur keuangan dan segera keluar dari tekanan utang. Anda siap? Mari kita mulai. Langkah pertama, lacak rupiah yang keluar. Seringkali kita tidak sadar uang menguap untuk hal-hal kecil. Coba catat semua pengeluaran selama seminggu ini. Mulailah yang dari beli kopi, transportasi, hingga cicilan. Gunakan aplikasi keuangan atau buku catatan. Setelah itu, kelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu kategori kebutuhan seperti makan, listrik, cicilan, dan satu kategori yang lainnya adalah keinginan, yaitu nongkrong, belanja online. Anda akan terkejut melihat betapa banyak kebocoran yang bisa dihemat. Oke, kita gunakan apa yang disebut dengan prinsip 50 30 20. Apa itu prinsip 50 30 20? Prinsip 50 30 20 adalah metode penganggaran sederhana yang membantu Anda mengelola pendapatan bulanan dengan membaginya ke dalam 3 kategori utama. Nah, apa itu? Yang pertama adalah 50% untuk kebutuhan atau needs, 30% untuk keinginan atau wants, dan 20% untuk prioritas finansial atau financial goals. Metode ini populer karena mudah diadaptasi, bahkan untuk pemula. Bagi saya pun ini merupakan sesuatu metode yang cukup efektif untuk memulai sebuah keuangan pribadi. Nah, berikut penjelasan lengkapnya. 50% untuk kebutuhan atau 50% untuk needs. Apa yang termasuk kebutuhan itu? Kebutuhan adalah pengeluaran esensial yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Jadi sesuatu yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup ya. Nah, atau suatu kebutuhan untuk menjaga stabilitas hidup dari kita semuanya. Contohnya adalah yang pertama adalah rumah. Jadi rumah itu dalam artian di sini adalah cicilan KPR atau kontrakan, listrik, air, gas, internet. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah makanan. Nah, kebutuhan itu makanan itu bahan pokok, yaitu beras, lauk pauk, tapi bukan makan di luar ya atau makan di kafe ya, itu bukan sesuatu yang kebutuhan pokok. Yang ketiga adalah transportasi. Di sini transportasi itu bisa berupa uang bensin, uang angkutan umum atau cicilan kendaraan. Berikutnya adalah kesehatan. Kesehatan itu biaya berobat kalau kita ya asuransi BPJS dan lainnya. Kesehatan itu yang harus kita prioritaskan untuk pengeluaran 50% ini. Yang terakhir adalah utang minimum, yaitu cicilan wajib dari kartu kredit, kredit tanpa agunan atau pay later, tapi sesuaikan dengan tagihan yang minimal ya. Cari tagihan yang minimal, itu yang penting. Contoh perhitungannya seperti ini. Jika gaji Anda 5 juta per bulan, maka alokasi untuk kebutuhannya adalah 2,5 juta ya, karena kan 50% dari 5 juta adalah 2,5. Jadi cicilan rumahnya itu 1 juta, listrik dan air 500.000, makanannya itu 700.000, transportasi 300.000, dan cicilan utang minimum itu 500.000. Dengan catatan seperti ini ya, jika total kebutuhan itu melebihi dari angka 50% dengan prinsip 50 30 20% tadi, evaluasi pos mana yang bisa dikurangi. Jadi kalian bisa mengurangi pos. Contohnya begini nih. Jika kalian memiliki layanan internet yang terlalu mahal dengan bandwidth terlalu tinggi, maka kalian bisa berhemat dengan menurunkan paket atau kualitas dari layanan internet sehingga yang 50% itu tetap terjaga di angka 50%. Utang yang masuk teori kebutuhan itu hanya cicilan minimum, bukan pelunasan utang atau mempercepat pelunasan utang itu sendiri. Nah, yang kedua yang prinsip 50 30 20 ini prinsip yang 30% nih, yaitu keinginan atau wants. Apa yang dimaksud dengan keinginan? Keinginan ini adalah sebuah pengeluaran non esensial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup tetapi tidak mendesak. Jadi tidak sangat-sangat tidak mendesak lah intinya. Contohnya makan di restoran atau di kafe, terus minum kopi bersama teman-teman, belanja baju, kosmetik atau gadget baru, hiburan, nonton film, streaming atau jalan-jalan, bahkan untuk hobi-hobi yang tertentu, koleksi barang, kursus yang tidak wajib, itu harus dibatasi. Mengapa harus dibatasi? Tanpa batasan, keinginan bisa memakan dana untuk prioritas finansial Anda. Misalnya gini, gaji kalian umpama gaji kita lah, kita anggap saja 5 juta, alokasi keinginannya itu 1,5 juta. Jika Anda sering makan di luar 500 per bulan dah
plus belanja online 700.000, maka Anda akan sudah melebihi dari total budgeting presentasi 30% tadi. Jadi tipsnya yaitu adalah kita harus mengelola keinginan kita. Gunakan prinsip tunda pembelian, tunggu 24 jam sebelum membeli barang non esensial. Di sini memberikan waktu kita untuk berpikir masa-masa apa yang harus kita beli dan apa yang harus kita keluarkan. Alokasikan keinginan untuk reward diri setelah mencapai target penelusan utang. Jika kalian lunas utang, maka rewardnya bolehlah kasih ke diri sendiri. Lanjut. Untuk prinsip yang terakhir ini adalah yang 20%, yaitu untuk prioritas finansial. Ini adalah kunci untuk keluar dari utang dan membangun keamanan finansial. Alokasi 20% digunakan untuk pelunasan utang lebih cepat, bayar lebih dari cicilan minimum. Misalnya gini nih. Tambahkan 1 juta per bulan untuk melunasi kartu kredit, sehingga kalian bisa mempercepat tempo atau waktu atau tenor dari kartu kredit tersebut atau kredit tanpa agunan. Yang kedua adalah tabungan darurat. Targetkan 3 atau 6 bulan pengeluaran untuk menabung. Dalam kondisi tabungan ini dipergunakan untuk emergency financial atau fund itu. Kemudian investasi yang paling aman adalah saat ini adalah emas. Untuk reksadana dan pendapatan pasif lainnya seperti saham, kalian harus berpikir 2 kali atau 3 kali lah. Kenapa? Kalau kalian tetap pada prinsipnya reksadana atau saham itu memang perlu ilmu supaya kita tidak loss atau boncos gitu. Nah, penerapannya gini. Jika gaji kita itu 5 juta, alokasi prioritas finansialnya adalah 1 juta, maka breakdownnya adalah seperti ini. 700.000 untuk tambahan pembayaran utang kartu kredit, jadi total bayarnya 1,2 juta dari minimum 500.000. Jadi kan tadi kan bisa kan di situ tambahin itu, atau ketika minimumnya itu 500.000, berarti tambah 200.000 nih, bisa sehingga 700.000, dan sisanya 300.000 untuk tabungan darurat. Mengapa harus yang lebih minimum? Utang kartu kredit biasanya memiliki bunga 2-3% per bulan. Jika hanya membayar minimum, utang bisa menggunung karena bunga. Contohnya gini, kita utang 10 juta nih dengan bunga 2,5% per bulan. Jika hanya bayar minimum 500.000 per bulan, Anda perlu 2 tahun untuk melunasi dengan total bunga 2,2 juta. Tetapi jika kalian tambahkan 1 juta per bulan, total bayar 1,5 juta. Ini 1,5 juta. Utang lunas dalam waktu 8 bulan dengan bunga hanya 600.000. Kalian bisa lihat perbedaannya ya. Dari bunga yang 2,2 juta jadi 600.000. Sangat bisa menghemat lah. Bagaimana jika pengeluaran kebutuhan lebih besar dari 50%? Jika kebutuhan melebihi 50%, lakukan negosiasi tagihan, minta diskon ke provider internet atau negosiasi cicilan utang yang lainnya. Kemudian cari tambahan penghasilan, jadi freelance, jual barang tidak terpakai, atau manfaatkan skill untuk side hustle. Yang tiga adalah substitusi. Substitusi ini adalah ganti produk premium dengan produk alternatif, misal dari sabun mandi merek A, kemudian ganti dengan sabun mandi merek B untuk penghematan supaya tidak melebihi dari angka 50%. Langkah praktis memulainya seperti apa sih? Yang pertama, catat semua pengeluaran kalian. Gunakan aplikasi seperti Finansialku atau Dompetku untuk melacak arus kas. Yang kedua, identifikasi kebocoran. Potong pos yang tidak termasuk kebutuhan. Misalnya langganan streaming yang jarang ditonton, itu potong aja, nggak usah pakai. Jadi kita bisa melakukan penghematan yang luar biasa signifikan. Yang ketiga adalah otomatisasi tabungan. Setel auto debit untuk alokasi 20% ke rekening khusus, dan ini tidak bisa diganggu gugat. Kenapa? Karena auto debit secara otomatis ketika kalian gajian masuk ke rekening itu akan dipotong langsung 20%. Langkah ketiga yaitu pilih strategi yang tepat untuk lunasi utang. Setelah mengatur pengeluaran dan mengalokasikan 20% pendapatan untuk prioritas finansial, saatnya memilih strategi yang cocok untuk melunasi utang. Berikut 3 metode efektifnya. Yang pertama adalah debt snowball atau lunasi utang terkecil dulu. Konsepnya seperti ini. Fokus melunasi utang dengan nominal terkecil terlebih dahulu. Meski bunganya rendah, tujuannya motivasi instan dari kemenangan kecil yang memacu semangat. Jadi
cari-cari utang-utang yang kecil dulu kita lunasin. Ketika kita sudah bisa lunasi, dan itu akan bisa memotivasi kita bahwa oh, utangku ternyata udah lunas. Nah, itu semakin kita bisa termotivasi, semakin cepat utang-utang kita akan lunas. Cara kerjanya yaitu urutkan utang dari yang terkecil sampai yang terbesar tanpa memandang bunga. Bayar minimum untuk semua utang kecuali utang terkecil. Alokasikan dana ekstra dari 20% prioritas finansial untuk melunasi utang terkecil. Setelah utang pertama lunas, gunakan dana yang sama untuk utang berikutnya. Gimana sih Kak contohnya? Contohnya gini, paling gampangnya gini deh. Anda memiliki utang, kartu kredit A 2 juta, bunga 2,5% per bulan. Pinjaman online 5 juta, bunga 1,5% per bulan. KTA atau kredit tanpa agunan 10 juta, bunga 2% per bulan. Jadi ngurutin pelunasannya gini. Ngurusin penulisan dari kartu kredit ya, itu kan yang 2 juta per bulan tuh kartu kredit. Nah, itu kan dari yang besar sampai itu utangnya yang dari yang besar kecil. Jadi kan kalau kita balik kan kita tidak memandang dari bunganya, tapi dari besaran utangnya. Yang kita lihat tadi kartu kredit 2 juta, pinjaman online itu 5 juta, KTA 10 juta. Yang paling kecil apa? Ambil itu ya, kartu kredit contohnya. Nah, lunasi dengan tambahan 500 per bulan untuk kredit, sehingga utang 2 juta itu dengan cepatnya terlunasi. Kemudian lakukan di pinjaman online yang 5 juta itu. Kemudian lakukan lagi ke yang KTA. Ini yang terakhir ya. Kelebihannya adalah motivasi tinggi karena melihat utang menghilang cepat. Cocok untuk yang butuh dorongan psikologis, karena kadang-kadang kalau kita sudah terlilit utang, aduh gimana cara bayarnya. Tapi itu jangan sampai terjadi, karena dengan teknik ini insya Allah kita bisa lepas dari hutang. Kekurangannya adalah bunga utang besar mungkin akan terus menumpuk dari cicilan atau dari pinjaman yang kedua dan ketiga. Yang kedua adalah debt avalanche atau fokus pada bunga tertinggi. Konsep prioritasnya adalah prioritaskan utang dengan suku bunga tertinggi untuk menghemat biaya jangka panjang. Kalau tadi itu dari pokoknya, kalau ini dari bunganya. Jadi kita lihat utang itu dari bunga tertinggi, kemudian bayar minimum untuk semua utang kecuali utang dengan bunga tertinggi, gunakan dana ekstra untuk melunasi utang, setelah lunas pindah ke utang berikutnya. Berarti kalau kartu kredit tadi 2,5% per bulan, KTA itu pinjaman online itu tadi itu 1,5% per bulan, dan KTA itu 2%, maka urutannya akan seperti ini, tidak seperti yang tadi. Jadi kartu kredit dulu, kemudian KTA dan pinjaman online. Kelebihannya adalah menghemat ribuan rupiah dan bunga yang dibayarkan. Efektif untuk jangka panjang. Ya. Kekurangannya adalah membutuhkan kesabaran karena utang besar mungkin butuh waktu yang lama ya. Karena utang besar kan kadang-kadang sesuaikan dengan tenor yang diambil. Ada yang 24 bulan, 48, 36 bulan. Nah, sesuaikan aja lah. Yang ketiga, negosiasi dengan pemberi utang. Nah, ini kadang-kadang kalau negosiasi dengan pemberi utang, kalau dengan lembaga finansial atau lembaga keuangan akan sedikit sedikit ada tantangan lah. Tapi coba aja lah, siapa tahu dengan sedikit tantangan kita bisa terpacu untuk melakukan renegosiasi. Jika kondisi finansial sangat terjepit, misalnya penghasilan turun atau darurat, jangan ragu untuk menghubungi pihak pemberi utang. Apa yang dinegosiasikan? Yang pertama, restrukturisasi utang, yaitu perpanjang tenor atau turunkan bunga. Penundaan pembayaran, minta kelonggaran selama 1 atau 3 bulan ke depan. Yang terakhir itu penawaran lunas diskon jika Anda bisa bayar sekaligus, minta potongan bunga. Dan tips negosiasi ini adalah jelaskan kondisi finansial secara jujur. Kemudian siapkan bukti, slip gaji, tagihan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jangan menunda-nunda, semakin cepat semakin better. Fast is better. Kunci sukses, disiplin, dan perubahan kebiasaan. Kunci suksesnya itu yang pertama, stop utang baru. Potong kartu kredit jika perlu. Tanyakan pada diri sendiri apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan sebelum bertransaksi. Yang kedua, gunakan dana darurat dari 20% prioritas. Jika kebutuhan mendesak, misal sakit, gunakan tabungan darurat, bukan utang. Rayakan selalu pencapaian-pencapaian kecil yang sudah kita lakukan, karena di sini satu pencapaian kecil bisa memberikan motivasi kepada diri sendiri. Contoh penerapan gabungan gaji 7 juta per bulan, alokasi prioritas 20% atau 1,4 juta. Utangnya kalau kartu kredit itu 3 juta, bunga 3%, KTA 15 juta, bunga 1,5%. Strateginya adalah gimana? Gunakan debt avalanche, yaitu alokasikan 1,4 juta untuk bayar kartu kredit,
minimum 500.000 plus 900.000 ekstra. Yang kedua, setelah kartu kredit lunas, alihkan dana ke KTA 1,4 juta plus 500.000 minimum, jadi 1,9. Hasilnya seperti apa? Hasilnya bunga kartu kredit yang biasanya 900.000 per bulan atau 3% dari 3 juta bisa dihemat, dan KTA lunas lebih cepat, mengurangi total bunga hingga jutaan rupiah. Kesimpulannya adalah tidak ada satupun strategi untuk satu ukuran untuk semua. Pilih metode yang sesuai dengan profil risiko yang dan kondisi finansial kita. Jadi kita yang ngukur nih, bukan orang lain. Yaitu debt snowball untuk motivasi, debt avalanche untuk efisiensi, negosiasi sebagai jalan keluar darurat. Yang terpenting disiplin, menghentikan utang baru, dan konsisten melakukan atau memberikan prinsip 20% pendapatan untuk alokasi hutang ini ya. Setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat pada kebebasan finansial. Ya. Oke, keluar dari hutang bukanlah proses instan, tetapi harus dengan disiplin. Anda pasti bisa. Perjalanan ini mungkin terasa berat di awal, tetapi setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan membawa Anda lebih dekat ke kebebasan finansial. Mari kita mulai dengan 3 tindakan nyata yang bisa kita lakukan sekarang. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah catat pengeluaran atau kenali musuh finansial Anda. Mengapa penting? Karena banyak orang terjebak utang karena tidak sadar uang mereka bocor untuk hal-hal yang kecil. Dengan mencatat, kita bisa menemukan pengeluaran yang tidak perlu. Cara mulainya gimana? Cara mulainya sangat sederhana, bisa manual, bisa digital, bisa kategorisasi, dan lakukan aksi nyata. Yang kedua adalah alokasi sesuai prioritas. Disiplin adalah kunci. Prinsip 50 30 20 dalam tindakan. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk prioritas finansial. Yang ketiga, pilih strategi pelunasan atau debt snowball versus debt avalanche. Sesuaikan dengan kepribadian Anda. Jika butuh motivasi instan, maka pilih debt snowball. Jika pengen hemat biaya, maka pilih debt avalanche. Dan toolsnya apa? Toolsnya itu untuk dukungan Anda bisa gunakan berbagai aplikasi yang sudah tersedia secara gratis di Play Store atau di yang kalau dia di tempat-tempat lain yang kalian bisa download, karena ini digital maupun manual itu sama saja. Oke, kemudian ajak teman untuk saling support sehingga kita bisa saling support satu dan lain. Ingat, kesuksesan finansial bukan tentang seberapa besar penghasilan, tapi seberapa bijak mengelolanya. Setiap rupiah yang Anda hemat hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih tenang. Jangan menyerah jika ada godaan untuk berutang lagi. Ganti kebiasaan gesek kartu dengan pertanyaan, apakah ini penting? Bisakah saya tunda? Nah, terima kasih telah mendengarkan. Semoga perjalanan Anda menuju keuangan sehat dipenuhi keberanian dan kedisiplinan. Sampai jumpa di versi diri Anda yang lebih bebas finansial. Saya Handoko, sampai ketemu di lain waktu. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi